Bedah manuver busuk Yunus Nusi di PSSI, teka-teki akan kode-kodean dari Persib Bandung, dan tentu saja rumor transfer yang masih terus panas. Semuanya akan kita rangkum di Rio Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport lovers, inilah Rio Sport untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Dengan cara klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Sport selengkapnya. Baru-baru ini, publik sepak bola Indonesia dihebohkan pernyataan seorang pengamat sepak bola Tommy Welly yang membuat statement jika ada manuver busuk dari Sekjen PSSI Yunus Nusi berserta salah seorang anggota Esko PSSI yakni Juni Rahman yang terindikasi ingin menggulingkan dan menusuk Ketua Umum PSSI Iwan Bule dari belakang. Menurut Toel, Yunus Nusi dan Juni Rahman secara diam-diam mengumpulkan voters atau pemilik suara PSSI, khususnya dari Asprop Sumatera, tanpa diketahui Ketua Umum. Padahal seharusnya yang namanya Sekjen itu bekerja atas perintah Ketua Umum, karena sejatinya Sekjen itu diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Umum. Nah, untuk berita lebih jelasnya silahkan kunjungi channel Gocek Bung Toel. Cuma kami akan sedikit bedah nih, siapa sih Yunus Nusi dan Juni Rahman ini, dan apa sih dan siapa sih yang didukung? Yunus Nusi adalah mantan ketua Asprop PSSI Kalimantan Timur. Dirinya belum lama berkecimpung di sepak bola. Tercatat baru 2016 ia masuk ke sepak bola. Sebelumnya Yunus Nusi lebih banyak di cabang olahraga taekwondo. Kasakusuk atau manuver Yunus Nusi ingin menguasai PSSI ini sebenarnya sudah terlihat saat Yunus Nusi menggantikan Ratu Tisa yang katanya harus dicopot karena terlibat skandal dengan pihak tertentu yang membuat Ratu Tisa harus mengundurkan diri. Padahal dalam klarifikasinya Ratu Tisa mengatakan ia difitnah dan dipecat. Setelah Ratu Tisa mundur, Esko PSSI dan Juni Rahman khususnya selaku anggota kehormatan PSSI mengajukan nama Yunus Nusi sebagai pengganti Ratu Tisa. Jika kita bandingkan latar belakang dan prestasi antara Ratu Tisa dan Yunus Nusi jauh berbeda. Ratu Tisa yang seorang lulusan Akademi FIFA dan dari Inggris dan Swiss ini memiliki lisensi sebagai Master of FIFA, sementara Yunus Nusi hanyalah lulusan perguruan tinggi di Kalimantan Timur. Soal prestasi, Ratu Tisa berhasil membawa pelatih hebat sekelas Sintayong ke timnas Indonesia. Ratu Tisa pun berhasil membuat Indonesia jadi tuan rumah AFF 2020 untuk semua usia. Bahkan Piala Dunia U20 2023 pun adalah hasil kerja keras Ratu Tisa. Lalu Yunus Nusi sendiri, apa prestasinya sejauh ini? Hampir tak ada. Kerja Yunus Nusi hanyalah di balik meja. Lantaran sejak Ratu Tisa mundur, semua pekerjaan PSSI dikerjakan oleh Iwan Bule yang mondar-mandir ke sana ke sini untuk urus sepak bola. Sementara Juni Rahman, pensiunan TNI AD asal Riau ini masuk ke PSSI sejak 2017. Sebelumnya ia adalah ketua Lemhanas. Ia pun pernah jadi direktur PT LIB dan saat ini masih menjabat Esko PSSI dan juga sebagai komisaris PT LIB. Dan sejak 2017 hingga saat ini tak ada satupun prestasi dari Juni Rahman di PSSI. Lalu apa tujuannya Yunus Nusi dan Juni Rahman bekerja sama menggulingkan Iwan Bule? Tentu saja dengan mengumpulkan para voters untuk nantinya para voters ini digiring untuk memberikan suaranya di KLB pada salah satu calon ketua umum PSSI yang baru. Tapi siapa yang didukung oleh Yunus Nusi dan Juni Rahman ini, itu yang belum diketahui.
Tapi yang jelas, sebagus apapun seorang ketua umum PSSI, jika di belakangnya masih ada orang-orang seperti ini, dipastikan sepak bola Indonesia tak akan pernah maju. Lalu bagaimana reaksi dan respon Iwan Bule soal isu dan rumor kudeta yang akan dilakukan oleh sekjennya? Dikutip dari bola.com, Iwan Bule tetap berpikir positif. Menurutnya itu hanya rumor, dan jika pun ada dan benar, dirinya tak peduli dan lebih memikirkan fokus untuk habiskan masa jabatannya dengan memberikan gelar juara pada timnas. Nggak ada itu cuma rumor. Kan kemarin aja kita ke Malaysia masih sama-sama, dan kalaupun benar rumor ini, kalau cuma saya yang ditusuk nggak apa-apa. Yang penting saya selesaikan dulu tugas saya di Ketua Umum PSSI dengan sebaik-baiknya, ujar Iwan Bule. Dari Persib Bandung. Persib Bandung khususnya para bobotoh saat ini dipenuhi teka-teki, atau istilahnya Persib saat ini dikabarkan penuh dengan kode-kodean. Setelah memposting foto Arsan Makarin yang identik dengan nomor 70, Persib pun memposting foto hand-hand dengan caption angka 709 yang adalah menit bermain hand-hand di musim ini. Para cocokologi mengatakan ini postingan berbau angka 7. Apakah ini kode akan ada pemain yang biasa pakai nomor 7 akan ke Persib, atau pemain yang biasa menggunakan nomor 70 dan 9? Sejumlah nama pun dikaitkan, mulai dari Sadil Ramdhani yang memakai nomor 7 di timnas saat ini, lalu Yusuf Mailana di Persik Kediri dengan nomor 7-nya, dan juga Rezaldi Hehanusa di Persija yang juga pakai nomor 7. Tapi jika nomor 70 tentu identik dengan EJ Celndwasel di Persib di 2017 yang saat ini menganggur. Lalu ada pemain muda PSM Makassar yang dipinjamkan ke Dewa United, Patrick Kalon dengan nomor 70. Namun perkiraan para bobotoh tentu adalah Sadil Ramdhani. Pasalnya bos Persib ini terlihat menyaksikan laga Indonesia versus Thailand Kamis lalu. Apalagi kabarnya sebelumnya Teddy Cahyono pun terlihat menemui sang agen pemain Gabriel Budi Liminho yang kebetulan agen dari Egy Maulana Fikri dan Sadil Ramdhani. Padahal Teddy Cahyono sendiri bingung dengan para cocokologi ini. Di instastory-nya Teddy memposting kebingungan. Jika Teddy bertemu dengan Gabriel Budi, ini wajar. Pasalnya di Persib ada sejumlah pemain yang di bawah naungan Gabriel Budi, seperti Siro dan DDS, Bayu Fikri hingga Beckham Putra. Jadi ya wajarlah jika Teddy Cahyono ini bertemu dengan Gabriel Budi, karena kan seperti yang pernah saya bilang, Teddy Cahyono ini tengah mengajukan proposal pada para agen pemain. Jadi ya belum tentu juga bisa dapat atau tidak pemainnya. Cari pemain di tengah-tengah musim itu susah loh. Para pemain ini meskipun bagus dan kita butuhkan, kan belum tentu dilepas sama klub aslinya, ujar Teddy Cahyono. Oke, kita berandai-andai dan ikut-ikutan cocokologi ya. Teddy Cahyono bertemu dengan Gabriel Budi, sementara Persib memposting yang ada kaitannya dengan angka 7, 70, dan 9. Lalu ada siapa aja pemain milik Gabriel Budi yang identik dengan 3 nomor itu? Nomor 7 ada Sadil Ramdhani di timnas Indonesia saat ini pakai nomor 7, itu pun milik Gabriel Budi ya. Lalu ada Dimas Drajat di 2019 pun pakai nomor 7, itu pun milik Gabriel Budi. Lalu ada Egy Maulana Fikri yang juga sempat memakai nomor 7 di timnas. Nomor 9 tentu saja Ilyas Pasojevic yang juga milik dari Gabriel Budi yang identik dengan nomor 9. Lalu ada Dimas Drajat di timnas saat ini yang pakai nomor 9 juga. Kemudian ada Ramadan Sananta juga di timnas atau di PSM pakai nomor 9 juga. Nah tuh kira-kira ada yang cocok nggak? Sebagai catatan, Teddy Cahyono nyarinya bek kiri dan striker lo ya. Dari PSIS Semarang, bos PSIS Semarang Yoyo Sukawi menyatakan jika Septian David Maulana tak akan dilepas. Selain faktor Septian adalah kapten kedua PSIS, Septian pun masih ada kontrak hingga Juni 2023 di PSIS. Sementara untuk pemain asing, PSIS kemungkinan akan datangkan Victor Guilherme, asal Brazil berusia 28 tahun. Hal ini terlihat usai Victor memposting foto dengan striker PSIS Semarang Carlos Fortes. Uniknya, Victor ini berposisi sebagai bek kanan loh. Lalu, apakah Victor ini akan menjadi pengganti Alexis yang resmi dicoret ya?
Persikabo melepas dua pemainnya. Uniknya, dua-duanya adalah berposisi sebagai bek kiri, yakni Syahrul Mustafa dan Denny Erwin. Jelas dilepasnya dua bek kiri Persikabo ini dikaitkan dengan Persib Bandung yang memang butuh bek kiri. Rumor yang beredar dua pemain ini akan dilepas ke Persib dan ditukar dengan Dado atau Ajis yang memang habis kontraknya di Desember ini. Tapi ini masih sebatas rumor loh ya. Dari Rans Nusantara FC. Rans Nusantara FC kabarnya akan melepas salah satu pemain asingnya. Ia adalah Victor Salinas. Penampilan Salinas memang kurang memuaskan di Liga 1 musim ini. Kabarnya Rans akan datangkan bek tengah milik PSS Semarang Ali Sesa yang kabarnya resmi dilepas oleh PSIS. Rans bisa mendapatkan Ali Sesa dengan gratis lantaran dilepas oleh PSIS. Sementara untuk sisi striker sendiri, Rans tengah menjajaki akan melepas Wander Luiz. Bidikan utama Rans adalah Ezechiel Ndwasel yang saat ini ada di tim Bekasi City FC. Dari Bali United, pelatih Bali United Stefano Cugura membantah dengan keras jika Ricky Fajrin akan hengkang ke Persib di jendela transfer ini. Menurut Teko, Fajrin not for sale alias tak dijual. Selain Fajrin adalah kapten kedua Bali United, kontribusi Fajrin pun masih sangat dibutuhkan di Bali United. Tapi Teko akan lepas Fajrin jika Persija yang membutuhkan Fajrin. Lah kok gitu coach? Fix ini mah Teko masih jelas ya masih berhati Persija cuy. Dari Persik Kediri, pelatih Persik Kediri Divaldo Alves secara mengejutkan menyatakan ketertarikannya pada bek tengah milik Persib Bandung, Nick Kuipers. Menurut Divaldo Alves, Nick Kuipers adalah tipikal bek tengah yang kokoh dan tanpa kompromi. Apalagi Persik Kediri dipastikan akan coret 3 pemain asingnya. Jelas kans Persik Kediri untuk mengincar bek tengah asal Belanda ini terbuka lebar. Sementara untuk sisi striker, Yosep Ejejari yang dirumorkan akan kembali ke Persik Kediri, Divaldo Alves mengatakan no comment. Nick pemain bagus, saya sudah lihat rekam jejak dia sejak dulu, tapi sulit dapatkan dia karena harganya mahal. Soal Ejejari, saya no comment, ujar Divaldo Alves. Dari Persija Jakarta, setelah resmi akan kehilangan Muhammad Ferrari yang dibawa oleh Ondrej Gudela ke Liga Ceko, Persija pun butuh bek tengah baru. Setelah sebelumnya gencar mengincar Rizky Ridho dari Persebaya namun tak dilepas, kini Persija pun kembali mengajukan tawaran pada bek tengah Persebaya lain yakni Dandi Maulana. Proses negosiasi Dandi dengan Persija pun masih berjalan. Persija memang butuh bek tengah. Setelah Ferrari main di Ceko, Persija pun kehilangan Otavio Dutra dan Maman Abdurrahman yang akan pensiun. Persija pun praktis hanya memiliki Hansa Muyama, Ondrej Gudela, dan Ryuji Utomo. Itu pun dengan catatan Hansamu sering dipanggil ke timnas. Mantan bek tengah Persib Bandung dan Badak Lampung asal Serbia, Boyan Malisi kabarnya akan kembali ke Indonesia. Hal ini terlihat di postingan Instastory Boyan yang tengah berada di sebuah kapal di lautan. Jika dilihat dari jenis kapal dan lokasi, tempat ini berada di perairan Sulawesi dan sekitarnya atau Kalimantan dan sekitarnya. Lalu apakah Boyan akan merapat ke salah satu klub di antara Kalimantan atau Sulawesi? Kira-kira klub mana ya? Nah segitu aja dulu ya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya karena masih panas nih bursa transfer. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.